Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dinda dengan NIM 8570620071. Berdirinya saya di sini, saya akan melanjutkan diskusi 3 yaitu Panduan Pemantapan Kemampuan Mengajar atau disebut juga dengan PKM. Pembelajaran kali ini untuk kelas 1, tematik 7, benda hewan dan tanaman di sekitarku, subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku, pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyimpulkan ciri benda yang dapat bergerak sendiri. Yang kedua, siswa dapat melakukan minimal 3 gerakan lempar bola dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat berhitung maju dari angka 61 sampai 80 dengan tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama berdoa dengan kita dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang setelah kita berdoa, coba ibu mau melihat anak murid ibu kerapian pakaiannya. Ada yang pakai gesper atau tidak? Dasinya dilihat, kompinya dilihat. Kalau sudah, yuk kita sama-sama memulai yang namanya S-Breaking. S-Breaking tepuk asik yang sebelumnya kita sudah praktikkan dan sekarang kita praktikkan kembali bagaimana serunya bertepuk S-Breaking. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3, tepuk asik. Asik, asik. Asik, asik. Asik, asik. Lupa, wah pinter. Sekarang ibu mau absen terlebih dahulu ya. Abdul, Fahriha, Mutmaina, Kamiludin. Hadir semua ya hari ini berarti. Baik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai benda hidup dan benda tidak hidup. Sekarang ibu akan menjelaskan dan mengulang kembali apa pelajaran kita hari ini, pembelajaran ketiga, benda hidup dan benda tidak hidup. Sekarang buku tematik 7-nya, subtema 3, dibuka halaman 27. Ayo, LKS dibuka. Kalau sudah, perhatikan yang ada di buku. Sudah diperhatikan buku LKS-nya? Kalau sudah, sekarang ibu minta satu siswa yang bernama Abdul, coba kamu berdiri. Kemudian kamu berpindah tempat, lemparkan gulungan kertas. Coba kita lihat reaksi teman kalian. Ada yang bisa menangkap atau ada yang bengong saja. Coba Abdul. Coba dilempar Abdul kertasnya. Bagaimana reaksi teman kamu Abdul? Ada yang kaget, ada yang berteriak, ada yang menangkap, dan mungkin ada yang membiarkan. Kalau sudah, kalian perhatikan buku LKS-nya halaman 28 mengenai ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup. Kalau ciri-ciri benda hidup itu mampu bergerak sendiri untuk berpindah tempat atau menggapai rangsangannya. Terkadang gerakan diperlukan untuk menyelamatkan diri. Contohnya, saat tiba-tiba turun hujan, baik manusia maupun hewan akan berusaha berpindah tempat untuk mencari tempat berteduh. Sekarang kamu perhatikan gambar yang ada di LKS. Apa sih gambar yang ada di LKS itu? Gambar yang menunjukkan kelompok siswa yang sedang bermain basket. Ada siswa yang melempar dan ada juga siswa yang menangkap. Semua dilakukan secara spontan. Lalu pemain basket berpindah tempat dari satu ke tempat lainnya.
Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah ia dapat bergerak dan berpindah tempat, atau dia diam sendiri? Meskipun benda hidup tumbuhan tidak dapat bergerak dan berpindah tempat, namun tumbuhan bergerak biasanya selalu mencoba mengarah ke sinar matahari. Pintar. Ia akan selalu tumbuh atau menjulur menuju ke sinar matahari, atau disebut juga dengan tanaman putri malu yang akan menutup daunnya jika disentuh. Sampai sini paham apa itu benda hidup dan benda tidak hidup? Apa itu benda yang bergerak dan tidak dapat bergerak? Pintar. Sekarang coba Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan melempar dan menangkap bola untuk berlatih agar kita tumbuh sehat. Iya, pintar. Kegiatan lempar bola dapat termasuk juga bagian dari kemampuan benda hidup dalam menggapai rangsang dari luar. Bisa juga dijadikan latihan untuk penyelamatan diri, sehingga ketika kita berada dalam bahaya, kemampuan menggapainya pun semakin kuat. Sekarang Ibu minta siswa-siswi Ibu coba pemanasan terlebih dahulu. Ikuti yang ada arahan dari buku LKS-nya. Ayo coba pemanasan terlebih dahulu sebelum kita akan mempraktikkan cara melempar bola. Kalau sudah, Ibu akan mengaplikasikan bola untuk Ibu lempar ke salah satu teman kamu. Apakah ia akan menangkap atau ia akan terdiam? Coba Ibu akan lempar ke salah satu. Kamu harus fokus ke titik bola ini. Tangkap ya. Ibu akan lempar ke Caca. Coba lempar lagi. Sudah bisa semua kan? Cara melempar bola ke teman satu ke teman lainnya. Sekarang kita bisa simpulkan bahwa materi hari ini yaitu perbedaan dari ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup. Sekarang Ibu minta buka buku LKS-nya halaman 30. Sekarang lihat bukunya, kemudian perhatikan dan amati Ibu penjelasan dari Ibu. Apa saja garis bilangan dalam matematika? Garis bilangan dalam matematika dasar adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real, dan setiap bilangan real menunjukkan pada satu titik tertentu. Sampai sini paham apa itu garis bilangan? Kalau sudah, sekarang Ibu minta kamu buka buku LKS-nya halaman 31. Perhatikan gambar yang ada di LKS-nya. Kalau sudah paham semua, coba lihat di buku garis bilangan dan menuliskan angka dari 61 sampai 80. Kalau sudah, kamu tulis salin di buku tulis kalian masing-masing. Sudah? Kalau sudah, kita bersama-sama menyebutkan angka 61 sampai 80. Ayo kita sama-sama menyebutkan angka bilangan 61 sampai 80. Kita hitung 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 80. Ini pintar semuanya anak murid Ibu. Ibu minta buku LKS-nya
Sudah semua dirapikan?